Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nani Jaya. Sekarang kita akan melakukan tutorial untuk membuat database. Apa sih kegunaan database? Database digunakan untuk menyimpan data pada suatu server. Kita akan menggunakan MySQL atau MariaDB. Untuk dapat menggunakan MySQL, di sini kita menggunakan Exam. Saya menggunakan Windows 10. Jadi jika kalian menggunakan Windows 8 atau Windows 7, maka tidak akan terlalu banyak perbedaan. Di sini kita akan menggunakan dua metode cara untuk membuat database, yaitu dengan command prompt dan menggunakan phpMyAdmin. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Yang akan pertama kali kita lakukan adalah download Exam. Masuk ke browser kalian, klik di pencarian, masukkan Exam. Klik link yang paling atas yang bernama apacefriend.org/index.html. Setelah Anda sudah masuk ke website official Exam, kalian bisa mengklik di OS yang kalian miliki. Di sini saya menggunakan Windows, saya download Exam for Windows. Tunggu hingga downloadan selesai. Setelah selesai, mari kita install. Jika muncul warning seperti ini, klik OK saja. Klik next. Ini adalah apa saja yang akan diinstal di komputer kalian. Klik next saja jika kalian ingin menggunakan settingan default. Saya menginstalnya di partisi C. Tekan next saja terus. Jika kalian dialihkan ke website Bitnami, kalian bisa meng-close-nya. Klik next lagi sampai kalian menginstal Exam. Tunggu instalan sampai selesai. Di pertengahan, firewall akan memblok beberapa akses. Klik allow access untuk mengizinkan server menjalankan tugasnya. Jika instalan sudah selesai, maka kontrol panel akan muncul di layar Anda. Untuk menjalankan aplikasi Exam, kalian harus ke kontrol panel ini. Klik Start di Apache dan MySQL untuk membuat sebuah database. Klik Allow Access jika firewall memblok MySQL. Jika sudah muncul angka di port, berarti Exam kalian sudah jalan. Kalian bisa menutupnya. Pertama, kita akan membuat database menggunakan command prompt atau CMD. Klik CMD di kolom pencarian, lalu klik command prompt. Karena saya menginstal Examnya di partisi C, maka saya harus kembali ke partisi C terlebih dahulu. Untuk menjalankan MySQL, kalian harus berada tepat di folder MySQL itu berada. Saya menginstalnya di partisi C, Exam, MySQL, bin. Setelah itu, jalankan MySQL dengan menulis mysql.exe _u root _p. Klik enter. Jika meminta password, klik enter saja lagi karena kita tidak menggunakan. Jika berhasil masuk, akan ada tulisan welcome to the MariaDB monitor. Jika sudah berhasil masuk, kalian tinggal membuat database-nya dengan menuliskan create spasi database, spasi nama database, diakhiri dengan titik koma. Saya membuat database dengan nama belajar_database. Untuk memastikan apakah database telah dibuat, kalian bisa menuliskan show spasi databases. Akan tampil seluruh database yang berada di server kalian. Di paling atas terdapat belajar database. Itulah database yang sebelumnya saya buat. Untuk bisa menggunakan database, kalian harus menggunakannya terlebih dahulu dengan menuliskan use spasi nama database titik koma lalu enter.
Di sini saya tuliskan use spasi belajar database, titik koma, enter. Jika berhasil, maka akan ada tulisan database kalian setelah nama MariaDB. Selanjutnya kita akan membuat tabel di database yang sebelumnya kita buat. Caranya adalah create spasi tabel, spasi nama tabel, dalam kurung, kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Saya buat dengan nama akun. Kolom pertama, saya buat dengan nama nick, tipe data char, panjang nilai 20, dengan indeks primary key, agar data yang dimasukkan ke database dalam kolom nick tidak ada yang sama. Pastikan jika kalian membuat nama sebuah kolom. Jika kalian menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil, itu akan berpengaruh pada saat penulisan program nantinya. Tapi untuk penulisan bahasa program sendiri, MySQL tidak menganut sistem sensitive case. Jadi kalian memasukkan huruf besar ataupun huruf kecil, hasilnya akan tetap sama. Untuk kolom kedua, saya menggunakan nama dengan tipe data char, panjang nilai 30. Kolom ketiga, saya memasukkan nama usia dengan tipe data integer tanpa memasukkan panjang nilai. Kolom terakhir atau kolom keempat, saya memasukkan dengan nama alamat, tipe data char, panjang nilai 100. Pastikan saat penulis panjang nilai harus berada dalam sebuah tanda kurung. Jika berhasil, akan muncul tulisan query OK. Tapi untuk memastikannya, kalian bisa menuliskan show tables untuk memastikan apakah tabel sudah berada di dalam database belajar database. Bisa terlihat di situ ada tulisan akun, berarti tabel sudah dibuat. Untuk melihat struktur tabel, kalian bisa menuliskan DESC spasi nama tabel titik koma. Situ akan terlihat file, tipe, primary key, dan sejenisnya. Jika kalian sudah mengetahui kolom apa saja yang berada di tabel akun itu, marilah kita memulai inputan ke sebuah tabel akun. Dengan menuliskan insert into spasi nama tabel, spasi value, spasi dalam kurung value 1, value 2, value 3, value 4, titik koma. Di sini saya menuliskan insert into akun value. Untuk kolom nick saya memasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kolom nama saya memasukkan Indri. Untuk kolom usia saya masukkan 18. Dan untuk kolom alamat adalah Kampung Nanggewer. Jika berhasil, maka akan muncul tulisan query OK, one row affected. Untuk melihat isi tabel, kalian bisa menuliskan select bintang from spasi nama tabel. Di sini saya menuliskan select bintang from spasi akun. Hasilnya akan muncul rincian dari isi tabel akun, yaitu nick,
nama, usia, alamat beserta isinya. Di sini saya akan mencoba memasukkan data kedua. Dengan menekan tombol panah atas di keyboard, kalian bisa melihat riwayat query yang kalian masukkan sebelumnya. Jadi saya mengambil query inputan lalu mengubah isinya. Di sini saya masukkan inputan baru yaitu nick XXXX, nama Bambang, usia 24, dengan alamat Kampung Nagrag. Lalu saya cek kembali isi tabel akun dengan menuliskan select bintang from akun. Maka hasilnya akan terdapat dua data di dalam tabel akun. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana menghapus data dalam tabel akun. Di sini yang saya akan hapus adalah data dengan nick XXXX dengan menulis delete from spasi nama tabel, where spasi kondisi. Kalian bisa menghapus isi tabel akun. Di sini saya menuliskan delete from akun, where nick sama dengan XXXX, di mana kondisinya berarti dengan nick XXXX akan dihapus. Lalu kita cek lagi dengan select bintang from akun. Terlihat bahwa data menjadi satu lagi, hanya terdapat nick 12345. Selanjutnya kita akan membuat database melalui phpMyAdmin. Masuk ke browser kalian, klik di kolom pencarian, tuliskan localhost/phpMyAdmin. Pastikan sebelumnya kalian telah mengaktifkan exam di kontrol panel exam. Beginilah tampilan utama phpMyAdmin. Di sisi kiri layar terdapat database yang kita buat sebelumnya, termasuk belajar database yang kita buat tadi. Dan di atasnya terdapat tulisan new. Klik new untuk membuat database baru. Tulis nama database yang akan kalian buat di database name. Di sini saya membuat dengan nama buat database. Jika sudah selesai, tekan tombol create di samping. Nama database akan muncul di sisi kiri layar. Selanjutnya, kalian bisa memasukkan nama di kolom create table. Di sini saya membuat dengan nama akun. Tuliskan berapa kolom yang kalian inginkan di number of columns. Setelah itu klik go di pojok kanan bawah. Di sini saya membuat dengan 4 kolom. Di tab name, kalian bisa masukkan nama kolom apa saja. Di tipe, kalian bisa masukkan tipe data yang kalian butuhkan. Di length, kalian masukkan berapa panjang tipe data yang kalian butuhkan. Dan untuk primary key, kalian bisa mengubahnya di index. Di sini nama kolom yang saya gunakan adalah ID, nama, password, dan alamat. Berbeda dengan sebelumnya di command prompt, saya seluruhnya menggunakan part chart untuk tipe datanya. Untuk panjang tipe datanya, saya menggunakan 30 untuk ID, nama, dan password, dan 100 untuk alamat.
Dan untuk kolom ID, saya menggunakan primary key yang berada di index. Jika dirasa sudah selesai, klik save di pojok kanan bawah. Sampai sini, tabel sudah terbuat. Ini adalah bagian struktur tabel. Klik tab SQL untuk mulai memanipulasi data. Di bagian bawah terdapat beberapa tombol shortcut seperti select, insert, update, delete, clear, format, dan get auto saved query. Sintaknya tidak jauh berbeda dengan command prompt atau CMD yang kita lakukan sebelumnya. Di sini yang membedakan hanya tidak menggunakan titik koma pada akhir sintak. Kita akan melakukan insert query. Tinggal hapus bagian value dan ganti dengan hal yang kita inginkan. Jika ingin memasukkan data string, kalian harus memasukkan kutip 1 untuk mengapit sebuah kalimat. Sementara untuk data integer, kalian tidak perlu melakukannya. Walaupun tipe data yang kita gunakan adalah part char, tapi untuk insert data integer, kalian tidak perlu menambahkan kutip 1. Di sini saya memasukkan 3345 untuk ID, bujang untuk nama, 12345 untuk password, dan jalan babakan untuk alamatnya. Jika sudah selesai, klik go di pojok kanan bawah. Jika berhasil akan muncul tulisan one row inserted. Klik tab browser untuk melihat hasilnya di tabel akun. Bisa dilihat bahwa ID, nama, password, dan alamat sudah terisi. Kembali lagi ke tab SQL, kita akan melakukan query select. Di sini saya akan melakukan pencarian dengan kondisi ID sama dengan 3345. Tekan go untuk melakukan tindakan. Karena kita hanya mempunyai satu data, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan edit atau update. Update di sini kita harus memasukkan value terlebih dahulu di seluruh kolom yang akan diganti. Selanjutnya baru kita memasukkan kondisi data mana yang akan diupdate. Selain dengan tab SQL, kalian juga bisa melakukan penghapusan data dan penghapusan tabel di struktur dan browser tanpa harus melakukan query terlebih dahulu. Di sini saya tidak akan mengganti ID-nya, saya hanya akan mengganti nama, password, dan alamat untuk ID 3345. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa string harus menggunakan kutip 1. Di sini Romli tidak menggunakan kutip 1, maka akan terjadi error seperti ini. Kita beri kutip 1 di sini, lalu klik go. Klik tab browser untuk melihat hasilnya. Di sini data sebelumnya sudah terlihat berubah menjadi nama Romli, password Cinta, dan alamat kampung Cikeas. Kita akan melakukan penghapusan di tab SQL. Kenapa harus di sini jika di browser saja bisa? Karena jika database yang kalian miliki banyak, kalian akan sulit untuk mencari mana yang akan kalian hapus. Sementara di tab SQL kalian bisa masukkan kondisi data mana yang akan kalian hapus. Seperti halnya di sini saya menghapus yang memiliki data nama Romli. Bisa dilihat di sini bahwa tabel akun tidak memiliki data apapun setelah data Romli dihapus. Oke, kita telah selesai membuat database langsung pada database-nya. Yang biasanya aktivitas menampilkan, mengubah, menambah, menghapus itu bisa dilakukan di aplikasi yang dibuat. Jika kalian ingin tahu bagaimana
memanipulasi data menggunakan aplikasi, kalian bisa cek di video yang lainnya. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, istilah, atau dalam kesalahan program, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Atau jika kalian ingin request atau bertanya sesuatu, kalian bisa menyampaikannya juga di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga bisa terbantu dengan video saya. Keep watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.